Oke guys, kembali lagi dengan saya Vinek PR. Di video kali ini kita akan melanjutkan kisah perjalanan Lord Chen-Je dari manhwa yang berjudul My Disciple Are All Big Shoot from the Future. Sebelumnya mohon maaf karena lama nggak lanjutin alur cerita yang satu ini karena dulu tuh kapternya memanglah mentok. Tapi sekarang ternyata sudah ada banyak update, jadi kita akan lanjutkan lagi alur cerita yang satu ini untuk mengobati rasa rindu. Dan bagi kalian yang mungkin sudah lupa dengan alur ceritanya, kalian tuh bisa tonton ulang playlist yang ada di deskripsi. Dan oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan langsung masuk saja ke alur ceritanya. Saat ini Chen-Je masih bersama dengan murid ketiganya yang bernama Xianghe di sebuah alam rahasia bernama Reruntuhan Kunlun, tempat klan kuno Yunlin berada. Itu awalnya adalah sebuah alam rahasia yang ada di dalam perut paus, namun itu kemudian Chen-Je pindahkan ke dunia Yumengse yang merupakan tempat asal Xianghe. Jadi begitulah, itu sama artinya dengan mereka saat ini ada di dunia Yumengse yang kebetulan sedang kacau oleh karena adanya pertempuran internal kekaisaran di luar angkasa tepat saat ketika Chen-Je memindahkan dunia Kunlun. Pertempuran itu adalah antara sekte Fengjian yang dipimpin langsung oleh master sekte mereka bernama Xing Xuan melawan permaisuri Chonghua yang dituduh mencuri sebuah artefak bernama diagram darah surgawi. Chonghua ini tuh hanyalah sendirian saja, dia pun akhirnya mencapai batasnya oleh karena serangan beruntun dari sekte Fengjian. Xing Xuan pun kemudian menggunakan pedangnya ke arah Chonghua yang sudah tak mampu bergerak bebas bagi serangan terakhir darinya. Saat itu pun Chen-Je yang selama pertarungan hanya memperhatikan saja pun kemudian bergerak. Dia pun menangkap pedang Xing Xuan hanya dengan dua jarinya saja. Melihatnya pun Xing Xuan jelas terkejut. Dia pun kemudian bertanya pada Chen-Je siapa dia itu sebenarnya, namun Chen-Je hanya diam tak menanggapinya. Xing Xuan pun kemudian menjelaskan jika dia itu memiliki tugas dari Kaisar Yesan dan Kaisar Jumen untuk membunuh Chonghua dan membawa tubuhnya kembali. Dan dia pun kemudian mengancam Chen-Je mengatakan jika dia akan menjadi musuh seluruh dunia kuno jika berani menghentikannya. Jumen dan Yusaka, Chen-Je pun hanya mengucap dua kata itu menanggapinya. Dia pun kemudian mengulurkan jarinya tepat ke depan kepala Xuanxing yang bingung. Xuanxing pun kemudian menjawab jika benar itu adalah nama kaisarnya dengan harap supaya mendapatkan pengampunan, namun siapa sangka Chen-Je sama sekali tak peduli dan langsung mengakhiri hidupnya. Chen-Je pun kemudian menegaskan pada Xing Xuan yang sudah mati jika sayangnya tak pernah mendengar kedua nama kaisar itu. Pandangannya pun kemudian tertuju pada Chonghua yang pingsan akibat terluka parah. Sekujur tubuhnya pun terbakar oleh karena efek samping dari artefak diagram darah surgawi. Melihatnya itu pun Xiaoxi merasa sudah tak ada harapan lagi untuknya. Dan namun ternyata Chen-Je memiliki pikiran yang berbeda. Dia pun memberitahunya jika Chonghua itu masihlah bernafas. Chen-Je pun kemudian merapalkan sebuah mantra penyembuhan untuknya. Saat berikutnya sebuah cahaya terang pun membungkus tubuh Chonghua. Lukanya pun mulai membaik secara alami, namun tentu saja itu tidaklah cukup untuk menyelamatkan nyawanya karena jiwanya yang hampir menghilang. Chen-Je pun kemudian membawanya pulang ke rumah lebih dulu untuk memberikan penanganan. Xiaoxi pun menurut saja. Singkat cerita, 3 hari pun cepat berlalu. Xianghe pun akhirnya merasa bosan karena ditinggalkan oleh Chen-Je. Dia pun hanya duduk melamun di atas kursi dan tak lama kemudian Bibi Moon pun kemudian mendatanginya. Bibi Moon pun memberitahunya jika orang-orang Yunlin sudah pergi. Mereka meminta Xianghe untuk memanggil saja jika perlu bantuan di masa depan. Mereka juga lah sudah mengirimkan semua jenis harta sesuai kesepakatan. Bibi Moon pun kemudian bertanya pada Xianghe apakah ingin melihatnya. Dan Xianghe yang tak bersemangat pun langsung menolaknya. Dia pun kemudian hanya meminta Bibi Moon untuk menyisakan beberapa rumput dan batu roh untuknya. Bibi Moon yang sadar jika ada suatu hal yang salah pun kemudian bertanya pada Xianghe tentang apa yang terjadi padanya. Apakah pelatihan yang Chen-Je berikan terlalu membosankan untuknya? Xianghe pun menjawab bukanlah karena hal itu. Dia pun kemudian bergumam mengatakan jika itu karena sudah 3 hari Chen-Je tidak keluar setelah membawa Chonghua. Begitulah, dia itu hanya sedang cemburu saja karena Chen-Je sebelumnya tak pernah menyembunyikan apapun darinya. Dan siapa sangka Xiaoxi pun ternyata juga sedang galau sepertinya karena Chen-Je itu bahkan juga melepas pakaian spiritualnya yang berharga untuk membungkus tubuh Chonghua, juga memberikan tatapan sangat lembut kepadanya. Xiaoxi pun jelas tak terima oleh hal itu karena Chen-Je selalu memperlakukannya dengan kasar. Dia pun bahkan sampai menegak minuman keras untuk menenangkan diri.
Xiaoxi yang sangat galau pun kemudian terus-terusan menenggak alkohol hingga akhirnya mabuk parah. Saat berikutnya dia pun menangis karena semakin dia memikirkan Chen Jie itu semakin membuatnya sangat marah dan sedih. Apapun itu, scene setelahnya berpindah ke sisi Chen Jie yang sedang berada di sebuah ruangan khusus. Dia di sana sedang merawat Chonghua yang masih belum sadarkan diri. Tatapannya pun sungguh menunjukkan adanya ikatan yang cukup dekat. Sifat Chen Jie kepadanya memanglah sungguh tak biasa. Di tengah itu pun dia bahkan sampai melamun oleh karena teringat akan masa lalu. Begitulah ternyata Chen Jie itu memang pernah mengenal sosok yang sangat mirip dengannya. Sebuah bayangan wanita itu pun kemudian muncul di depan Chen. Dia menyuruhnya jangan mendekat. Bayangan itu pun kemudian menghilang ketika Chen Jie hendak meraihnya. Dan dia pun mendapati diri hampir meraih Chonghua. Dia pun menjadi bingung karena dia yang dulu menghilang di sungai waktu tiba-tiba muncul kembali. Chen Jie pun terdiam sejenak menatapnya dengan heran. Dia seolah kehilangan dirinya untuk sesaat. Dan dia pun akhirnya tersadar jika masa lalu tetaplah masa lalu. Dia pun memilih untuk tak lagi terlelap ke dalamnya. Dia pun kemudian akhirnya pergi dari ruangan tersebut. Dia pun langsung disambut oleh Xianghe dan Xiaoxi yang ternyata menunggunya di luar. Xianghe pun kemudian bertanya padanya apa yang terjadi pada si gadis rambut merah, apakah dia tak bisa diselamatkan. Chen Jie pun kemudian menjelaskan jika dia akan sembuh total dalam beberapa hari karena meridiannya yang rusak telah diperbaiki dan racun dalam tubuhnya juga sudah dihilangkan. Chen Jie pun kemudian mengajukan satu permintaan. Setelahnya dia pun meminta Xianghe untuk membawanya pada ibunya. Xianghe pun terkejut karena itu tiba-tiba, meski tentu saja dia juga tak berani menolaknya. Dia pun kemudian membawa Chen Jie ke alam bawah sadarnya yang seperti sebuah dunia fantasi. Ini adalah kali pertamanya membawa orang luar masuk ke dalam. Dia pun kemudian langsung memanggil ibunya. Ibunya yang ternyata sedang mandi pun terkejut oleh kedatangan yang tiba-tiba. Melihat itu pun Xianghe memeram halus sementara Chen Jie segera menutup matanya. Ibu Xianghe pun kemudian menyapa Xianghe mengatakan sangat rindu. Xianghe pun kemudian langsung menyuruhnya untuk segera memakai baju. Ibunya yang bingung pun bertanya memangnya kenapa dia itu rupanya belum menyadari kehadiran Chen Jie. Namun bagaimanapun juga Chen Jie jugalah orang yang sadar diri, jadi dia terus menutup matanya selama itu. Ibu Xianghe pun kemudian segera berganti pakaian. Setelahnya dia pun kemudian mengundang Chen Jie untuk mengobrol di bawah pohon besar yang rindang. Dia pun kemudian mulai dengan meminta maaf atas kekacauan yang terjadi. Xianghe pun kemudian bertanya padanya mengapa tak membawa baju. Ibunya pun menjawab jika itu karena biasanya selalu sendirian di dunia fantasi sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Apapun itu, Chen Jie kemudian langsung pada intinya. Dia pun memberitahukan maksud kedatangannya yang tidak lain adalah untuk membantunya memperbaiki jiwa supaya bisa muncul di samping Xianghe dengan bentuk dewa kapanpun dia mau. Ibu Xianghe pun sangat senang mendengarnya. Dia pun kemudian berterima kasih pada Chen Jie karena sudah sangat lama menginginkan hal tersebut. Dan namun begitulah, itu hanyalah hadiah atas tujuan aslinya yang sengaja dikatakan lebih awal. Chen Jie pun kemudian memberitahunya jika sebenarnya punya tujuan lain, yaitu berupa pertanyaan. Ibu Xianghe pun kemudian memintanya untuk bertanya saja tanpa ragu. Dia pun berjanji akan menjawab apapun pertanyaannya jika tahu. Chen Jie pun kemudian memulai dengan penjelasan yang cukup rumit, yang mana intinya dia itu ternyata sudah menyelidiki tentang dewa ketenaran dan penggunaan tubuh unicorn untuk membangun segel. Semua itu adalah untuk mengungkap kemunculan dao surgawi palsu di dunia Yumengse yang membuatnya khawatir. Chen Jie pun akhirnya menemukan jika seorang pasti sengaja meletakkannya di dunia Yumengse karena memiliki kemampuan penghancur diri. Chen Jie pun akhirnya juga sampai pada kesimpulan. Dia pun menduga jika dao surgawi di dunia Yumengse yang sebenarnya itu adalah ibu Xianghe yang bernama Xiu. Xiu pun hanya tersenyum mendengar itu, sedangkan jelas saja Xianghe terkejut karena tak mengetahui apapun. Xiu yang tak bisa mengelak pun kemudian mengakuinya. Dia pun membenarkan jika memang dialah dao surgawi dari dunia Yumengse. Tentunya ada alasan mengapa itu bisa terjadi. Itu sepertinya berkaitan dengan keputusan yang dia buat dengan suaminya di masa lalu. Xiu pun kemudian mengajak Chen Jie untuk pergi ke suatu tempat saja supaya mempermudah penjelasan. Chen Jie pun menurutinya. Xiu pun kemudian memimpin jalan. Dia pun kemudian membawa Chen Jie ke tempat pemakaman yang dipenuhi oleh banyak batu nisan. Jumlahnya itu jelaslah sangat amat banyak, bahkan Xianghe pun tak bisa melihat ujungnya. Chen Jie pun kemudian bertanya pada Xiu apakah semua itu adalah batu nisan dari bunga waktu masa lalu. Xiu pun menjawab itu benar.
Siu pun kemudian menjelaskan jika makam ini disebut sebagai makam bunga yang merupakan tempat penguburan para bunga generasi sebelumnya, juga merupakan warisan keluarga bunga. Makam bunga itu menyimpan semua ingatan dari para bunga generasi lampau, sehingga itulah yang memampukan suku bunga untuk menjaga siklus reinkarnasi mereka, juga menjaga pengetahuan. Di makam bunga itu jugalah semua jiwa suku bunga akan kembali, sekalipun tewas di tempat yang sangat amat jauh dari Yumengse. Dan dari makam bunga itu jugalah benih bunga generasi baru juga dilahirkan. Itu sungguh seperti pusat dari siklus reinkarnasinya. Kurang lebih begitulah penjelasan Siu yang rumit. Itu jelas merupakan metode khusus yang hanya dimiliki oleh suku bunga saja. Chen-Jie pun kemudian bertanya pada Siu, lantas mengapa bisa terjadi kesalahan reinkarnasi bunga waktu ketika dia bersama dengan Xianghe sebagai dewa. Adapun dalam hal ini itu merujuk pada gagalnya perpindahan posisi Dao surgawi kepada Xianghe. Siu pun kemudian menjawab jika alasan dibalik tersebut ada kaitannya dengan kejatuhan Tianxun di dalam sungai waktu. Lagi-lagi kita pun akan diperlihatkan dengan hal yang cukup rumit, yang mana intinya suku bunga itu akan datang ke sungai waktu yang panjang tersebut ketika mencapai waktu yang paling akhir, atau kata lainnya adalah hampir mati. Masalahnya adalah sungai waktu ini tuh selalu saja retak ketika para bunga datang dan dapat menyebabkan kehancuran Yumengse. Sehingga oleh karena itu pun para generasi bunga dari waktu ke waktu terus menggunakan sisa kekuatan mereka di saat terakhir untuk memperbaiki sungai waktu tersebut. Siklus itu pun terus berulang karena bunga waktu yang mati pasti meninggalkan benihnya di Yumengse, hingga pada akhirnya itu berhenti saat generasi Siu. Dia itu ternyata memiliki pikiran yang sangat jauh. Ketika dia mengetahui fakta tersebut, dia pun mulai berpikiran tentang mengapa nasib para bunga waktu harus terus seperti itu. Menurutnya itu sungguhlah siklus yang sangat kejam. Dia pun berpikir jika mungkin ada seorang yang sengaja mengaturnya di balik layar. Sehingga oleh karenanya Siu pun kemudian tak mau mengikuti pendahulunya yang mati. Karena memperbaiki sungai waktu, dia memilih untuk menyimpan ingatan dan warisannya pada tubuh Bibi Moon supaya dapat melindungi Xianghe ketika besar nanti secara diam-diam. Begitulah siklus baru pun tercipta, dan itulah yang menyebabkan kegagalan Xianghe dalam menjadi Dao surgawi dunia Yumengse. Siu ini tuh melakukan semua itu dengan harapan supaya Xianghe bisa menghilangkan takdir kejam suku bunga, meski tentu saja dia tak tahu apapun tentang resikonya. Chen-Jie pun memujinya yang berani mengambil keputusan seperti itu. Dia pun membenarkan jika takdir itu memang tidak bisa ditebak karena mengandung banyak faktor tidak pasti. Dan di tengah pembicaraan serius itu pun Siu kemudian memanggil Xianghe. Dia pun memberitahunya jika bahkan membuat batu nisannya sendiri sembari tertawa. Xianghe pun kemudian mengingatkannya untuk fokus saja pada pembicaraan penting, namun Siu kemudian justru memeluknya. Dia itu nampaknya sudah malas berbicara. Dia pun kemudian terus seperti itu, tak menghiraukan Xianghe yang menyuruhnya fokus saja dulu. Namun bagaimanapun juga Chen-Jie juga tak mempermasalahkannya karena dia sudah mendapatkan jawaban atas apa yang dia cari. Benar saja dia itu sebenarnya bertanya seperti itu adalah untuk hal lain. Dia itu sebenarnya ingin mengetahui alasan kemunculan seorang yang mirip dengan kenalan masa lalunya yang bernama Bai Xingxiu, karena dia itu dulu masuk ke dalam sungai waktu. Begitulah pertanyaannya pun terhubung. Dia pun menjadi yakin jika alasan kemunculan Chonghua yang sangat mirip dengannya itu adalah karena sungai waktu yang terus diperbaiki oleh generasi bunga memampukannya selamat. Jadi ya mungkin saja mereka adalah orang yang sama, meski tentu saja mungkin juga tidak. Apapun itu, Chen-Jie pun kemudian berterima kasih pada Siu atas informasinya. Siu pun kemudian balik berterima kasih karena bagaimanapun memang Chen-Jie lah yang menyelamatkan Xianghe sehingga dia bisa bertemu dengannya. Chen-Jie pun kemudian mengeluarkan sebuah artefak berbentuk bola api hijau. Dia pun memberitahu Siu jika jiwanya bisa dipulihkan dengan itu. Chen-Jie pun kemudian memberikan artefak itu kepadanya. Melihat itu pun baik Xianghe dan Siu terkagum karena energi kehidupan di dalamnya sungguh sangatlah kuat. Chen-Jie pun kemudian memintanya tak perlu ragu menggunakannya. Dia pun mengingatkannya jika jiwanya itu sudahlah sangat rapuh dan perlu segera dipulihkan. Siu pun kemudian berterima kasih atas kebaikan Chen-Jie sekali lagi. Dia pun kemudian menggunakan bola api hijau tersebut. Aura di dalamnya pun kemudian masuk ke tubuhnya. Siu pun menjadi yakin jika jiwanya yang mati pasti dapat segera pulih. Dan saat berikutnya Siu pun kemudian mulai mengobrol lagi dengan Xianghe. Dia nampaknya memang sangatlah merindukannya.
Dia pun bertanya pada Xianghe apakah menyukai masternya setelah tinggal lama bersama. Dia pun menegaskan jika yang dia tanyakan itu adalah tentang hubungan pria dan wanita. Wajah Xianghe pun memerah malu mendengarnya. Dia pun kemudian menjawab mengatakan tak mengerti maksudnya. Xiu pun kemudian menggodanya yang malu-malu tersebut. Dia pun menyuruhnya tak perlu menyembunyikan perasaannya kepadanya. Kau itu hanyalah tidak mau mengakuinya saja, bukan? Kau mungkin bisa menyembunyikannya dari orang lain, tapi ibu tak akan terkecoh. Kau sebenarnya sangat menyukai master, bukan? Ucap Xiu, sementara Xianghe hanya terdiam. Xiu pun kemudian mulai menggodanya lagi. Dia pun mengatakan jika sekalipun dirinya dulu merupakan salah satu daun surgawi yang terkuat, dia tetap tidak ada apa-apanya dengan Chen Ye. Dia pun menyatakan jika pasti juga akan menyukainya jika bertemu dengan orang sepertinya, apalagi dengan keadaan terbit bunga waktu yang sudah rusak dan memungkinkannya untuk bergabung dengan ras lain. Xianghe pun semakin memerah mendengar ucapannya tersebut. Dia pun akhirnya tak tahan lagi. Dia pun kemudian membungkam mulut ibunya, memintanya untuk tak perlu mengatakan apapun lagi. Keributan mereka pun akhirnya terdengar oleh Chen Ye. Keduanya pun jelas terkejut ketika Chen Ye menoleh ke arah mereka, namun siapa sangka dia itu ternyata hanyalah ingin mengajak Xianghe pulang. Dan Xianghe pun menurut saja. Dia pun kemudian melambaikan tangan pada ibunya sebagai mengucapkan sampai jumpa. Xiu pun kemudian membisikkan sesuatu pada Xianghe, memintanya tetap semangat. Xianghe pun tanpa sadar menabrak punggung Chen Ye karena melihatnya. Chen Ye pun kemudian berbalik bertanya padanya ada apa. Xianghe pun menjawab tak ada apa-apa dengan wajahnya yang memerah malu. Sekembalinya dari dunia fantasi, Chen Ye pun langsung disambut oleh Xiaoxi. Dia pun kemudian segera datang kepadanya, namun siapa sangka dia justru menabrak ranting pohon. Chen Ye pun kemudian menasihatinya supaya jangan minum terlalu banyak lagi. Xiaoxi pun menyangkalnya. Dia pun menegaskan diri tidak mabuk. Dia pun kemudian menyatakan jika dirinya masih dapat terbang dengan lurus. Dan namun Chen Ye jelas-jelas tahu jika Xiaoxi itu hanyalah sedang ngibul saja. Dia pun kemudian memasukkannya ke dalam dirinya. Chen Ye pun kemudian memanggil Xianghe untuk suatu hal, namun Xianghe tak menjawabnya. Pikirannya itu dibingungkan oleh perkataan ibunya sebelumnya. Chen Ye pun kemudian memukul kepalanya. Dia pun bertanya memangnya apa yang sedang dipikirkannya. Xianghe pun menjawab bukan apa-apa. Bagaimanapun Chen Ye juga tak peduli. Dia pun kemudian meminta Xianghe untuk merawat Chonghua dulu saja selama 3 hari karena memiliki hal untuk ditangani. Xianghe pun terdiam sejenak mendengarnya, meski tentu saja dia tak berani membantah. Dia pun kemudian hanya bertanya pada Chen Ye apakah harus membawanya juga jika Chonghua sudah sadar dengan perasaan cemburu. Chen Ye pun menjawab tidak perlu. Chen Ye pun kemudian pergi setelahnya. Mendengar jawabannya itu pun Xianghe merasa lega. Sebuah niat jahat pun terlintas dalam benaknya. Dia pun berniat untuk langsung mengusir Chonghua pergi jika dia sadarkan diri. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu setelahnya. 4 hari pun berlangsung dengan cepat. Selama itu Xianghe teruslah merawat Chonghua sesuai permintaan Chen Ye. Dia pun akhirnya merasa heran karena Chonghua yang belum sadarkan diri. Dia pun menjadi kasihan oleh karena itu. Dia pun ingin memberitahu Chen Ye karena merasa ada yang salah. Dan namun dia pun dengan cepat berubah pikiran karena tak ingin mengganggu Chen Ye. Dia pun kemudian memperhatikan Chonghua dengan seksama dengan heran karena Chen Ye yang memperlakukannya dengan baik. Dia pun akhirnya sadar jika Chonghua itu memang memiliki paras yang sangat cantik, juga memiliki rambut yang lembut dan lain sebagainya. Xianghe pun mengakui hal tersebut, namun tetap saja dia tak merasa kalah darinya. Apapun itu, Xianghe pun kemudian pergi setelah membersihkan tubuhnya. Saat itu pun Chonghua akhirnya membuka mata. Xianghe pun tersentak sebagai respon alami. Chonghua pun kemudian bertanya padanya dia itu siapa. Xianghe pun kemudian memperkenalkan dirinya. Saat berikutnya Chonghua pun menatapnya dengan serius. Dia pun menanyakan di mana pedangnya. Xianghe pun kemudian memintanya menunggu sebentar dengan panik karena aura yang terpancar darinya sangatlah kuat. Dia pun kemudian mengambilkan pedangnya yang ternyata hanya tersisa gagangnya saja. Dia pun menjelaskan jika sungguh tak tahu apa yang terjadi kepadanya. Chonghua pun kemudian mengambil pedangnya. Dia pun merasa heran karena tubuhnya masih utuh meski mengalami penurunan kultivasi. Dia pun menganggap itu sebagai sebuah keberuntungan. Dia pun kemudian bertanya pada Xianghe apakah dia yang sudah menyelamatkannya. Xianghe pun menjawab bukan. Mendengar itu pun Chonghua menjadi bingung. Xianghe pun menegaskan jika memang bukan dia dengan bingung karena Chen Ye sebelumnya sudah memintanya untuk menyembunyikan identitas dan keberadaannya.
Dan namun untungnya Chonghua juga tak peduli. Dia pun kemudian memberikan sebuah cincin pada Xianghe dan menyuruhnya untuk membantunya berganti baju. Xianghe pun bingung secara alami. Chonghua pun kemudian menjelaskan jika bajunya itu ada di dalam cincin tersebut. Xianghe pun akhirnya menurut saja. Dia pun kemudian membantu Chonghua berganti pakaian. Dia pun kemudian juga menawarkan untuk membantunya menyisir rambut. Mungkin karena takut, Chonghua pun memujinya yang bakal lebih baik dari pelayannya. Chonghua pun kemudian menyuruh Xianghe mengambil saja akar spiritual dalam cincin miliknya sebagai hadiah. Mendengar itu pun Xianghe terkejut karena itu merupakan sebuah akar spiritual tingkat surgawi yang juga memiliki banyak senjata sihir tingkat atas. Xianghe pun menolak karena menurutnya itu terlalu banyak, namun Chonghua justru merasa jika itu mungkin dikarenakan nilainya yang tak pantas. Dia pun kemudian bertanya padanya apakah ingin suatu hal yang lain lagi. Xianghe pun menjawab tidak. Chonghua pun bingung secara alami karena tentu saja dia itu sebenarnya hanya ingin membalas budi. Dia pun kemudian mengeluarkan sebuah artefak berbentuk bola api yang berisi darah dari puluhan ribu monster yang telah dia bunuh. Itu memiliki kegunaan untuk memampukan penggabungan bakat yang mana setidaknya sang pemilik dapat memilih 3 monster di dalamnya. Xianghe pun menerimanya dengan bingung karena pertama kali mendengar tentang hal tersebut. Dia pun kemudian bertanya apa maksudnya, juga bertanya siapa dia itu sebenarnya. Chonghua pun kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Ratu Dunia Kuno yang juga disebut Scarlet Femshine atau Kaisar Bloodhaven. Xianghe pun lagi-lagi semakin bingung karena tak pernah mendengar namanya, meski dia jelas tahu satu hal jika Chonghua itu memanglah terlihat seperti seorang penguasa dari caranya berbicara. Chonghua pun nampaknya emosi mendengar itu. Dia pun kemudian menghela nafas karena sadar jika sekarang memang bukan di dunia kuno. Dia pun kemudian bertanya lagi pada Xianghe apakah benar namanya Xin Xianghe untuk memastikan. Xianghe pun menjawab iya. Dia pun kemudian meraih pinggulnya dan secara tak terduga dia pun kemudian mengundang Xianghe untuk menjadi pelayannya. Chonghua pun kemudian kian mendekat. Dia pun kemudian juga memperbolehkan Xianghe untuk menjadi muridnya jika tak mau menjadi pelayan. Xianghe pun terdiam bingung karena aura Chonghua membuatnya ketakutan. Dia pun akhirnya hanya bisa menangis dengan harap supaya diselamatkan oleh Chen Ye. Dan namun tentu saja Chonghua tak mau menunggunya. Dia pun kemudian bertanya lagi pada Xianghe apa jawabannya. Xianghe pun menjawab tidak mau. Chonghua pun bertanya lagi apa alasannya. Xianghe pun menjawab jika itu karena sudah memiliki seorang master. Dia pun kemudian meminta Chonghua segera pergi saja jika sudah baikan. Chonghua pun tersenyum mendengarnya. Dia pun kemudian bertanya lagi apakah masternya itu yang telah menyelamatkannya. Xianghe pun panik karena sadar telah salah berbicara. Dia pun kemudian menjawab tidak. Dia pun menegaskan tak mengatakan apapun, namun jelas saja Chonghua ini bukanlah orang yang bodoh. Dia itu jelas tahu jika dalam pertarungan melawan Sekte Feng Jian dia memang mendapatkan luka sangat parah oleh karena diagram surgawi memang dapat membakar jiwa dan tubuh. Dalam pertarungan itu Chonghua sendiri juga memang sudah siap untuk mati ketika menggunakannya, sehingga dia tentu juga tahu jika lukanya tak mungkin disembuhkan oleh orang biasa. Sehingga oleh karena itu pun Chonghua menjadi ingin mengenal siapa orang yang telah menyelamatkannya, karena memiliki hubungan dengan orang hebat adalah hal yang bagus. Chonghua pun kemudian meminta Xianghe untuk mengantarkannya pada masternya, namun Xianghe menolaknya. Dia pun menegaskan jika masternya itu memang tak ingin bertemu dengannya. Dia pun kemudian menyuruhnya segera pergi saja. Dan namun tentu saja Chonghua tidaklah mau. Dia pun kemudian menegaskan jika dirinya itu tidaklah pernah meninggalkan utang budi kepada siapapun. Xianghe pun akhirnya terdiam bingung menanggapinya yang keras kepala. Chonghua pun langsung bergerak. Dia pun keluar ruangan menerobos Xianghe yang mencoba menghentikannya. Dia pun kemudian bertanya lagi di manakah masternya. Xianghe yang sudah pasrah pun kemudian menjelaskan jika itu memang keinginan masternya yang tak mengizinkannya datang. Chonghua pun tak memaksa lagi. Dia pun kemudian mengaktifkan sebuah mantra pelacakan. Dia pun dengan cepat menemukan adanya aura yang sangat mencolok yang tak sesuai dengan alam Yumengse. Chonghua pun yakin jika di sanalah dia berada. Dia pun kemudian langsung bergerak cepat. Dan saat berikutnya dia pun tersentak oleh karena menyadari sesuatu itu ternyata adalah sebuah serangan kejutan. Chonghua yang sudah menyadarinya pun dengan sigap menghindari serangan tersebut. Dia pun kemudian turun untuk melihat siapa pelakunya. Dan benar saja yang menyerang itu adalah bawahan Chen Ye. Chonghua pun kemudian bertanya pada mereka tentang mengapa menahannya.
Xiao Tao dan Xiao Xiu pun kemudian menjawab jika itu semua adalah untuk menjaga perdamaian surga dan dunia dari kehancuran, juga untuk melaksanakan cinta. Dan Xiao Tao pun akhirnya bingung karena lupa. Dia pun kemudian bertanya pada Xiao Xiu apa lanjutannya. Xiao Xiu pun ikut bingung karena jugalah lupa. Apapun itu, mereka jelaslah ingat jika diutus oleh Master Dao Sun untuk mencegah siapapun datang. Mereka pun kemudian menyuruh Chonghua untuk segera pergi. Dan namun Chonghua tentu saja tak mengindahkan perkataan mereka. Dia pun menanggapi mereka dengan serius karena sadar jika mereka berdua bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh meskipun penampilannya layaknya bocil. Dia pun kemudian mengeluarkan sebuah gulungan. Merespon itu pun Xiang He segera bersiap. Dia itu takut membuat Chen Ji khawatir karena dia bahkan mengutus anak buahnya, sehingga dia pun memutuskan untuk menghentikan Chonghua apapun resikonya. Dan namun siapa sangka apa yang selanjutnya Chonghua lakukan adalah sungguh di luar dugaan. Dia mengeluarkan banyak inti monster. Chonghua pun kemudian memberitahu Xiao Xiu dan Xiao Tao jika semua itu adalah monster kuat yang dia bunuh. Dia pun menawarkannya pada mereka, sementara Xiang He terjatuh oleh keterkejutannya. Begitulah ternyata Chonghua menggunakan cara menjilat itu sungguh efektif terhadap Xiao Tao. Dia pun sungguh tergoda secara alami karena memang sangat menyukai inti monster. Xiao Xiu pun kemudian segera mengingatkannya. Dan namun siapa sangka Chonghua juga memiliki hal lain untuk ditawarkan. Dia pun kemudian mengeluarkan banyak emas sebagai tawaran. Dan benar saja itu jugalah efektif terhadap Xiao Xiu. Dia pun akhirnya tergoda. Xiang He pun merasa lega karena Chonghua tak menggunakan kekerasan. Chonghua pun kemudian menegaskan jika tentu dia tak akan melakukannya pada orang yang telah menyelamatkannya. Dan namun siapa sangka apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Xiao Tao dan Xiao Xiu justru menjadi murka. Mereka ternyata bisa menahan diri dari godaan. Mereka saling mengingatkan satu sama lain untuk tak mengkhianati Chen Ji. Keduanya pun kemudian segera bersiap menyerang. Namun siapa sangka tepat pada saat itu Chen Ji pun menghentikan mereka. Chonghua pun tersentak mendengarnya. Begitu juga dengan Xiao Xiu dan Xiao Tan. Chen Ji pun kemudian menyuruh mereka untuk membiarkannya saja masuk. Mendengar itu pun keterkejutan Chonghua semakin meningkat karena suara Chen Ji itu terdengar sangat familiar baginya. Dia pun menjadi sangat penasaran. Dia pun kemudian langsung melesat sangat cepat demi memastikan sendiri keraguannya. Chonghua pun kemudian membuka pintu dengan sangat keras, sementara Xiang He menyusulnya dari belakang dengan panik karena takut dia akan membuat masalah. Dan keheningan sesaat pun tercipta di ruangan tersebut. Chen Ji pun kemudian mulai berbicara mengatakan jika hanya kebetulan saja menemukannya dan menyelamatkannya. Chen Ji pun kemudian hendak menjelaskan sesuatu, namun Chonghua langsung menyalanya. Emosinya meluap dalam sekejap mata, membuat air matanya tak terbendungkan karena benar saja Chen Ji itu adalah orang yang sudah dia cari selama bertahun-tahun. Chonghua pun kemudian segera berlari mendekatinya. Dia pun memeluknya dengan sangat erat. Xiang He dan Xiao Xi yang ternyata juga ada di sana pun jelas terkejut melihatnya. Mereka pun tak bisa berkata-kata. Chonghua pun kemudian mengatakan jika mulai sekarang tak akan meninggalkannya lagi. Mendengar itu pun Chen Ji terkejut. Dia itu bingung karena sejauh yang dia tahu Chonghua itu seharusnya tak memiliki ingatan tentangnya. Chen Ji pun kemudian memintanya tenang dulu, mengatakan jika mungkin salah orang jelas membuat Chonghua tersentak. Chonghua pun kemudian menegaskan jika itu tidaklah mungkin karena selama 3000 tahun masih mengukir jelas nafas darinya dalam hati. Jadi mana mungkin aku akan salah mengenalimu, Aye? Kau ingat waktu itu aku mungkin telah salah. Aku tak seharusnya menyuruhmu pergi berlindung ketika berjuang untuk darah surgawi. Chonghua pun kemudian mengajak Chen Ji untuk pergi. Dia pun menyatakan jika tak butuh apapun lagi kecuali bersama dengannya. Xiang He pun kemudian menyela pembicaraan mereka. Dia pun meminta Chonghua untuk jangan memaksa karena Master sudah mengatakan salah orang. Dia pun teringat dengan semangat dari ibunya. Dia pun kemudian memberanikan dirinya meminta Chonghua berhenti mengganggu Chen Ji. Chonghua pun kemudian menanggapinya dengan santai. Dia pun menyuruh Xiang He untuk memanggilnya Nyonya karena dia itu adalah murid Chen Ji. Dan dia pun kemudian memberitahukan sebuah fakta mengejutkan yang mana ternyata dulu itu dia dan Chen Ji sudah menikah tepat ketika dirinya naik tahta dan disaksikan oleh banyak orang dari dunia kuno. Dia pun menegaskan jika segala sesuatu tentangnya adalah miliknya, begitu juga sebaliknya. Dia pun kemudian menyuruh Xiang He menyingkir dengan serius. Mendengar itu pun Xiang He jelas terkejut. Dia pun kemudian bertanya pada Chen Ji apakah perkataannya itu memang benar. Chen Ji pun kemudian hanya menjawab dengan singkat jika jawaban dari pertanyaannya itu sudahlah dia jawab sebanyak 223 kali selama pelatihan.
Xianghe pun jelas lega mendengarnya karena dia jelas ingat jika Chen Jie selalu menjawab tidak ketika dia tanya tentang apakah memiliki seorang pendamping. Juga ketika dia bertanya tentang apakah mungkin di masa depan akan memiliki pasangan, Chen Jie pun juga menjawab tidak. Juga tentang lain sebagainya yang berkaitan tentang itu, Chen Jie selalu menjawab tidak. Xianghe pun kemudian meminta Chonghua jangan mengarang cerita. Dia pun menegaskan jika dirinya itu pasti tahu jika Chen Jie memiliki pasangan sebagai murid yang tinggal bersamanya paling lama. Xiaoxi pun dengan heran kemudian bertanya pada Chen Jie lantas mengapa gadis rambut merah itu terlihat tidak sedang berbohong. Chen Jie pun menjawab jika itu mungkin adalah karena ingatannya terganggu akibat garis waktu. Chen Jie pun kemudian hendak memberikan penjelasan pada Chonghua, namun tepat pada saat itu seorang bawahannya pun melapor. Chen Jie pun kemudian menyuruhnya langsung mengatakannya saja bahwa hanya itu pun kemudian memberitahu jika sudah mengurus semua reinkarnasi yang diciptakan oleh dewa jahat Fei atau dewa kesengsaraan yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Chen Jie. Dan adapun berdasarkan hasil penyidikannya terhadap pecahan dewa kesengsaraan, dia menemukan jika masalah yang terjadi ternyata lebih rumit. Dia pun kemudian memberitahu Chen Jie jika sedang ada di luar alam semesta. Dia pun bertanya apakah bisa datang. Chen Jie pun menjawab iya. Dia pun kemudian menutup komunikasi. Dia pun kemudian memberitahu Chonghua jika ada hal yang harus diurus sekarang. Dia pun memintanya menunggu saja sampai itu selesai untuk membahas masalahnya. Chonghua pun kemudian meminta untuk ikut, namun Chen Jie menolaknya. Dia pun menyuruhnya untuk fokus saja memulihkan diri karena tingkat kultivasinya yang menurun drastis. Chonghua pun kemudian hendak beralasan lagi, namun Chen Jie langsung menyalanya. Dia pun memintanya tak perlu khawatir, dia berjanji akan menjawab semua pertanyaannya dan memberi penjelasan setelah kembali. Chonghua pun akhirnya menurut saja, dia pun bersedia menunggu untuknya. Chen Jie pun kemudian segera pergi setelahnya. Dia pun hanya mengajak Xiaoxi. Xianghe pun hanya melihatnya dengan diam karena lagi-lagi harus ditinggal bersama Chonghua yang menyeramkan di matanya. Apapun itu, Chen Jie pun akhirnya sampai di tempat sang gadis kucing di sebuah tempat di alam semesta. Dia pun kemudian bertanya tentang situasinya. Sang gadis kucing pun menjelaskan jika pecahan dewa kesengsaraan membawanya ke sebuah ruang baru yang dikelilingi oleh ratusan alam atau planet. Setidaknya itulah yang dikatakan sang gadis kucing, meski ternyata Chen Jie memiliki pikiran yang berbeda. Menurutnya itu bukanlah sebuah ruang ataupun alam yang baru, itu memanglah masih ada berdasarkan garis waktu sekarang dan dikenal sebagai alam semesta Wuhu. Dan selanjutnya sang gadis kucing pun kemudian bertanya pada Chen Jie apakah juga merasakannya. Chen Jie pun menjawab iya. Dia tahu jika di alam Wuhu itu ada lebih dari satu nafas dewa. Dia pun cepat mengerti alasan mengapa sang gadis kucing memintanya datang. Ya, jika perasaanku benar, mungkin ada banyak dewa seperti dewa kesengsaraan di sana. Tapi aku tak bisa menjamin dapat menangkap mereka semua dan mungkin justru membuat mereka melarikan diri, ucap sang gadis kucing memperjelas keadaannya. Dan Chen Jie pun kemudian menyuruhnya segera bersiap karena sudah ketahuan. Mendengar itu pun sang gadis kucing bingung. Chen Jie pun kemudian menjelaskan jika itu karena tak menyembunyikan nafasnya ketika datang. Saat berikutnya sekumpulan pesawat luar angkasa yang sangat banyak pun kemudian langsung menyerang. Di hadapan banyak awak musuh, sang gadis kucing pun kemudian bertanya pada Chen Jie tentang apa rencananya, apakah akan bernegosiasi dengan mereka. Chen Jie pun menjawab akan langsung datang ke dunia itu sekarang. Dia pun kemudian menyuruh sang gadis kucing untuk tak perlu menekan kekuatannya kali ini. Sang gadis kucing pun menjadi bersemangat mendengar itu. Dia pun kemudian langsung melepaskan segenap kekuatannya. Dia pun kembali pada wujud aslinya. Dia pun merasa puas karena setelah sekian lama akhirnya Chen Jie memberinya izin untuk melepaskan batasannya. Sang gadis kucing pun kemudian meraung sangat kencang. Dia pun langsung mengamuk menembakkan sebuah laser yang bahkan menghancurkan sebuah planet tak bersalah. Pihak musuh pun jelas panik akan munculnya monster raksasa tersebut. Para komandan pasukan pun kemudian langsung memerintahkan para anak buahnya untuk membidik monster buas itu, sementara sang gadis kucing terus membantai mereka satu persatu. Pihak musuh pun kemudian menembaki sang gadis kucing secara beruntun, namun itu sama sekali tak mempan terhadapnya. Sang gadis kucing pun kemudian terus menghancurkan mereka. Itu sudahlah seperti sebuah pembantaian daripada pertempuran. Beberapa planet pun tentunya juga ikut hancur oleh karena kebrutalannya, namun sang gadis kucing tidaklah terlalu peduli karena sedang sangat bersemangat. Dia pun bertekad untuk tak membiarkan satupun lolos sebagai ungkapan terima kasihnya kepada Chen Jie yang sudah memperbolehkannya untuk melepaskan batasan.
Begitulah pembantaian pun terus berlanjut. Shin pun setelahnya berpindah ke alam Wuhu di sebuah kota bernama kota Yonghe. Di sana ada sebuah istana di mana para wanita sedang menari di siang bolong untuk menghibur sang penguasa alam semesta Wuhu yang bernama Siwu. Begitulah dia itu adalah seorang penguasa cabul. Dia itu ternyata jugalah salah satu orang yang merencanakan penangkapan Chonghua demi mengambil alih dunia kuno. Dan kebetulan saat itu pun seorang bawahannya datang untuk melapor. Bawahannya itu pun kemudian meminta maaf karena gagal membawa Chonghua meski sudah berhasil membuatnya terluka parah. Bawahannya itu pun kemudian meyakinkannya untuk tak perlu khawatir, menangkapnya itu hanyalah masalah waktu saja, dan sebuah gelas pun melayang ke kepalanya. Siwu ini ternyata adalah orang yang tak sabaran karena terlebih sudah mengeluarkan banyak uang selama bertahun-tahun untuk merencanakan pengambilan alihan dunia kuno. Dia pun kemudian memarahi bawahannya itu yang bahkan tak bisa menangkap seorang wanita. Bawahannya pun kemudian membela diri mengatakan jika salah satu dari 7 artefak yang Chonghua bawa itulah yang menyulitkannya. Apapun itu, Siwu pun tak peduli lagi. Dia pun kemudian menyuruh bawahnya itu untuk segera membawa Chonghua ke hadapannya dalam 3 hari apapun kondisinya. Dia pun mengancam akan meruntuhkan dunia kuno jika gagal. Itu menjelaskan jika bawahnya itu berasal dari dunia kuno. Bawahnya itu pun kemudian hendak memberi penjelasan, namun tepat pada saat yang sama seorang prajurit kemudian datang. Seorang prajurit itu berlari dengan terburu-buru. Dia pun kemudian melaporkan jika seekor binatang buas yang sangat kuat telah muncul di pinggiran alam semesta Wuhu dan telah menghancurkan banyak dunia dalam waktu kurang dari 30 menit. Siwu pun kemudian bertanya padanya, binatang buas apakah itu? Seorang prajurit itu pun kemudian menjawab jika itu adalah harimau putih. Jadi ya begitulah, itu ternyata memanglah bukanlah kucing melainkan harimau. Apapun itu, Siwu pun tersentak mendengarnya. Dia pun kemudian tertawa karena merasa telah diberkati dewa dengan kemunculan binatang buas yang dirumorkan sudah punah dari peradaban. Dia pun kemudian mengirimkan 7 jenderal Wuhu untuk mengalahkan harimau putih tersebut dengan segala cara, kan tentu saja ingin mendapatkannya. Dan dia pun tertawa sangat keras setelahnya karena merasa jika kebangkitannya sebagai penguasa dunia sudahlah sangat dekat. Dia itu ternyata memanglah memiliki hubungan dengan dewa kesengsaraan. Dialah yang mengambil semua energi reinkarnasi yang dikumpulkan olehnya. Ia ternyata juga memiliki banyak dewa lain di sisinya. Jadi dia merasa jika dengan bertambahnya sang harimau putih, maka rencana penguasaan dunianya akan semakin lancar. Begitulah singkatnya, dia itu memiliki banyak kekuatan dan rahasia yang mana inti dari semua itu adalah Chonghua, entah karena alasan apa. Itu jelas menunjukkan jika Chonghua memanglah seorang yang sangat istimewa. Itulah juga alasan mengapa dia sangat menginginkannya. Apapun itu, Shin setelahnya berpindah ke pinggiran kota Yongye di sebuah hutan. Chenji pun mendarat di sekitar sana. Xiaoxi pun kemudian bertanya padanya apakah benar tak apa membiarkan sang gadis harimau mengamuk. Chenji pun memintanya tak perlu khawatir karena lagi pula alam semesta Wuhu itu juga tetap akan hancur dengan sendirinya. Itulah yang tercatat di masa depan. Jadi Chenji pun tidak peduli karena hasil akhirnya akan sama saja, terlebih waktu kehancurannya juga memang sudah dekat. Xiaoxi pun kemudian bertanya memangnya kenapa bisa seperti itu. Chenji pun kemudian menjawab jika itu adalah karena penguasa alam Wuhu membangkitkan dewa kuno. Xiaoxi pun semakin bingung mendengarnya karena sejauh yang dia tahu seorang kultivator itu bisa menjadi seorang dewa setelah mencapai tingkat kultivasi tertentu. Chenji pun menjawab jika itu memanglah benar bisa dilakukan, namun itu bukan arti sebenarnya dari dewa. Itu merujuk pada kekuatan mereka yang berbeda karena tentu saja manusia itu normalnya tak akan pernah bisa lebih kuat dari dewa yang sebenarnya. Shenji pun kemudian menjelaskan jika tujuan alam semesta Wuhu yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan keabadian tak terbatas dari dewa kuno, namun sebelum mereka berhasil melakukannya, mereka diserang lebih dulu oleh alam semesta lain dan hancur. Chonghua pun juga meninggal saat itu. Itulah yang tercatat dalam sejarah di masa depan. Xiaoxi pun menjadi teringat lagi dengannya. Dia pun kemudian bertanya pada Chenji apakah benar mengenalnya, juga apakah benar dia adalah istrinya. Chenji pun menegaskan jika tak pernah menikah seumur hidup. Dia pun menjelaskan jika Chonghua itu hanyalah kehadiran yang dihasilkan oleh sungai waktu saja. Xiaoxi yang masih tak percaya pun kemudian bertanya lagi lantas mengapa Chonghua tak terlihat sedang berbohong. Menanggapi itu pun Chenji terdiam sejenak. Dia pun akhirnya mengakui jika dulu memang pernah menghabiskan banyak waktu dengannya. Saat itu dia adalah seorang jenius langka dalam kultivasi Taoisme dan aku hanyalah seorang kultivator biasa yang tidak dikenal.
Chonghua itu adalah seorang yang pernah kugagumi saat itu dan salah satu penyesalanku sebelum pencerahan. Chen Jie pun kemudian langsung melesat pergi setelah mengatakannya, sementara keterkejutan jelas terlukis dalam wajah Xiaoxi. Dia pun bertanya lagi apakah tak terbalik. Chen Jie pun tak menjawabnya. Dia pun memintanya untuk fokus saja dulu dengan alam wuhu karena mereka memiliki 7 dewa berbeda di bawah tanah. Mereka pun kemudian langsung pergi ke istana sang penguasa. Mereka pun dikejutkan dengan banyaknya pesawat luar angkasa yang dikerahkan. Xiaoxi pun berteriak memberitahu Chen Jie sebagai refleks alami, meskipun jelas saja Chen Jie sudah mengetahuinya. Chen Jie pun sadar jika jumlah tersebut bisa membuat sang gadis harimau terpojokkan. Dia pun memutuskan untuk menanganinya. Dia pun kemudian menciptakan sebuah bola spiritual. Dia pun kemudian langsung melesatkan bola tersebut ke pasukan bantuan alam wuhu. Para awak kapal yang mendeteksinya pun segera memberitahu komandan masing-masing. Ketika itu pun mereka terkejut karena bola spiritual itu terhenti di tengah-tengah mereka. Para komandan pun panik karena sadar jika itu bukanlah bola spiritual biasa, namun apalah daya mereka tak bisa melakukan apapun. Bola spiritual itu pun kemudian membengkak menjadi sangat besar. Itu menghancurkan seluruh pesawat luar angkasa beserta seluruh isinya dalam sekejap mata. Xiaoxi pun terkagum melihat itu karena itu terlihat layaknya kembang api raksasa. Dia pun memuji Chen Jie yang sangat hebat. Chen Jie pun kemudian memperingatinya untuk segera bersiap diri. Xiaoxi pun menjadi bingung. Dia pun bertanya memangnya apa yang harus disiapkan. Chen Jie pun kemudian menyuruhnya untuk mengaktifkan skill barunya yang bernama Holy Master Transformation. Xiaoxi pun hanya menurut saja, mesti merasa enggan. Dia pun kemudian berubah ke bentuk busur. Xiaoxi pun kemudian bertanya pada Chen Jie apakah ingin bentuk lain karena busur yang tercipta di luar dugaannya. Chen Jie pun kemudian hanya bertanya tentang apa tingkat kultivasi tertinggi di alam wuhu. Xiaoxi pun kemudian segera memeriksa data. Dia pun menemukan jika kultivasi terkuatnya adalah di tahap awal pemadatan alam semesta atau alam Ningshou. Dan sebuah lesatan spiritual pun kemudian muncul di puncak istana. Xiaoxi pun segera memberitahu Chen Jie jika ada yang datang, meski Chen Jie sendiri jelas mengetahuinya. Seorang yang muncul itu tidak lain adalah Si Wu itu sendiri. Dia pun menyatakan ketidakterimaannya pada Chen Jie karena berani menyerang armadanya. Dan seketika itu pun ekspresinya berubah menjadi ketakutan karena tepat di depan matanya Chen Jie ternyata sudah membidik kepalanya. Chen Jie pun kemudian meminta Xiaoxi untuk mengontrol pengeluaran kekuatan dengan benar oleh karena ingin menyelamatkan beberapa nyawa. Xiaoxi pun segera memprosesnya. Chen Jie pun kemudian melepaskan anak panahnya, itu melesat dengan sangat kuat. Anak panahnya itu pun kemudian menghantam Si Wu yang berteriak tidak terima. Itu menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat. Benar saja hasilnya sangat di luar dugaan. Ledakan itu bahkan terlihat jelas di luar angkasa. Sang gadis harimau yang melihatnya pun menjadi tak ingin tertinggal dari masternya yang sudah bergerak, sementara istana kota Yongye lenyap tanpa sisa. Begitulah kekuatan Chen Jie memang tak perlu diragukan lagi. Xiaoxi pun setelahnya mengeluh karena mengontrol panah tembakannya itu sangatlah sulit. Chen Jie pun kemudian menyuruhnya beristirahat dulu saja. Dia pun memujinya karena bisa mengontrol kekuatan dengan baik. Begitulah ternyata di tengah serangan luar biasa tersebut ada seorang yang berhasil selamat, yang tidak lain adalah Si Wu meski dengan tubuh babak belur. Si Wu pun kemudian bertanya pada Chen Jie siapa dia itu sebenarnya. Dia juga bertanya mengapa ingin memusnahkan alam wuhu meski tak saling mengenal. Chen Jie pun seperti biasa tak mau menyebutkan identitasnya. Dia pun kemudian hanya mengatakan jika datang untuk memastikan satu hal saja. Dia pun kemudian langsung pada intinya. Dia bertanya pada Si Wu tentang siapa dalang yang menyuruhnya untuk membangkitkan dewa kuno, karena dia tahu jika hal itu tak mungkin bisa dilakukan oleh makhluk lemah sepertinya. Si Wu pun terkejut mendengar hal tersebut. Dia pun kemudian bertanya pada Chen Jie bagaimana bisa mengetahuinya. Dan namun dia pun menolak memberitahu. Dia pun kemudian justru menantang Chen Jie. Jawabannya itu pun menegaskan jika dugaan Chen Jie memanglah benar. Dia pun kemudian langsung menghampirinya sembari merapalkan sebuah mantra. Dia pun kemudian meraih kepala Si Wu yang bingung dengan apa yang dilakukannya. Saat berikutnya jiwanya pun keluar dari tubuhnya. Begitulah Chen Jie menariknya dengan paksa. Jiwa Si Wu pun yang panik kemudian memohon pada Chen Jie untuk segera berhenti. Chen Jie yang tak peduli pun tak menghiraukannya. Namun siapa sangka Si Wu kemudian bunuh diri dengan sebuah teknik misterius. Tubuhnya pun kemudian membatu. Dia pun kemudian hancur oleh api yang membara dalam tubuhnya.
Chen Jie pun kemudian meraih api tersebut dengan penasaran. Dia pun sadar jika teknik yang digunakan itu sedikit mirip dengan teknik penghancuran jiwa yang dilakukan oleh bocil kematian di dunia Yumengse. Chen Jie pun menjadi semakin penasaran secara alami karena si Wu itu bahkan mau mengorbankan jiwanya untuk meninggalkan jejak. Itu menunjukkan jika ada sosok yang sangat besar di baliknya. Dan di tengah itu pun seseorang kemudian berusaha keluar dari runtuhan. Dia ternyata adalah bawahan si Wu yang kita sebut saja namanya Mengxi. Pandangan Chen Jie pun tertuju padanya secara alami. Dia pun kemudian menghampirinya. Dia pun bertanya padanya mau kemana. Mengxi yang ketakutan pun langsung memohon untuk tak dibunuh. Dia pun menegaskan tak ada hubungannya dengan alam wuhu. Dia pun mengatakan jika berasal dari dunia kuno dan tak tahu apa-apa. Chen Jie pun terdiam sejenak karena ingat jika itu adalah dunia tempat Chonghua tinggal. Dia pun kemudian menyuruh Mengxi untuk melihatnya. Mengxi pun menurut saja. Seketika itu pun ekspresinya berubah menjadi sangat terkejut ketika melihat Chen Jie. Dia pun merangkak mundur semakin ketakutan karena ternyata mengenalnya. Pada saat yang sama dia pun juga merasa bingung karena sejauh yang dia tahu Chen Jie itu seharusnya hanyalah sampah dengan meridian yang rusak. Chen Jie pun terdiam sejenak mendengar itu. Dia pun kemudian memintanya mengatakan saja siapa dirinya itu jika dia tahu. Mengxi pun menjawab jika dia itu adalah Chen Jie, suami dari Ratu Chonghua. Mendengar itu pun Chen Jie menjadi bingung karena hal menjadi merepotkan. Dengan itu pun Chen Jie sadar jika bukan ingatan Chonghua yang bermasalah, melainkan memang ada yang sengaja mengubahnya atau mungkin pada dirinya sendiri. Apapun itu, setelahnya berpindah ke dunia Yumengse di mana Chonghua masihlah sibuk berlatih. Sementara itu pun keributan terjadi di luar di mana para monster berlarian oleh karena dikejar oleh Xiao Tao. Xiao Xiu pun kemudian melemparkan balok emas ke kepalanya karena geram. Dia pun kemudian memperingatinya untuk berhenti bermain dengan para monster di dunia Yumengse karena mereka sudah dijadikan Chen Jie sebagai pelayannya. Xiao Tao pun menangis menegaskan jika hanya bermain saja tak memakan mereka. Xiao Xiu pun kemudian memarahinya lagi yang bisa-bisanya berpikir untuk bermain meski di tengah misi penting. Itu adalah misi yang diberikan Wu Liang, sang kepala pengawas dunia kecil milik Chen Jie. Dia itu meminta mereka untuk terus mengawasi Chonghua dan melaporkan apapun yang mencurigakan darinya. Begitulah misi mereka itu sebenarnya sangatlah sederhana, namun masalahnya adalah Chonghua itu tak pernah keluar dari rumah sama sekali. Jadi ya begitulah mereka jelas merasa bosan, khususnya Xiao Tao yang hiperaktif. Satu-satunya hal menyenangkan dalam misinya kali ini adalah makanan lezat dari siangnya saja, sehingga begitulah mengapa dia mulai memburu monster, tentu karena ingin menyantapnya. Tapi ya jelas itu hanyalah alasannya saja karena Xiao Tao itu dasarnya memanglah suka makan. Apapun itu Xiao Xiu pun tak peduli lagi. Dia pun kemudian mengajak Xiao Tao untuk tetap menjalankan tugas meski sebenarnya juga merasa bosan. Dan adapun selain dari mereka ada juga satu orang lain yang mengawasi Chonghua. Dia tidak lain adalah Xiang He. Dia jelas saja merasa kesepian. Dia tak menyangka jika Chonghua tak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Satu-satunya hal mereka berinteraksi adalah saat Xiang He memberikan makan, namun tetap saja mereka tak saling berbicara sama sekali. Xiang He pun sungguh berharap Chen Jie segera pulang, namun siapa sangka Chonghua akhirnya terbangun dari latihannya. Dia pun menatap ke arah Xiang He dengan heran. Xiang He pun kemudian segera bersembunyi. Dia pun kemudian menyuruhnya masuk saja. Xiang He pun kemudian masuk dengan linglung. Dia pun hendak mengatakan suatu hal namun ragu. Chonghua pun kemudian bertanya padanya apakah begitu takutnya kepadanya. Xiang He pun menjawab tidak. Dia pun menjelaskan jika hanya merasa aura darinya agak menyeramkan. Chonghua pun tak membantahnya. Dia pun menjelaskan jika itu adalah karena dunia tempatnya berasal merupakan sebuah dunia yang mengalami pertempuran hidup dan mati tak terhitung jumlahnya. Dia pun menegaskan jika memang seperti itulah caranya berkultivasi. Dia memang mengeluarkan aura pembunuh karena terbiasa seperti itu. Dia pun kemudian menyuruh Xiang He pergi saja jika tak nyaman. Dia pun menegaskan tak akan kemana-mana karena sudah berjanji pada Chen Jie. Xiang He pun kemudian hanya bertanya padanya tentang mengapa berlatih tanpa henti. Dia pun kemudian menyarankan padanya untuk menjaga waktu istirahat agar hati tetap tenang. Chonghua pun kemudian menjawab jika itu sama sekali bukan demi kultivasinya, melainkan karena kebiasaan saja. Yaitu ternyata tidaklah tidur sama sekali sejak kehilangan Chen Jie, sehingga begitulah berlatih itu hanyalah untuk mengisi waktu luangnya saja. Xiang He pun jelas terkejut mendengarnya. Chonghua pun kemudian bertanya padanya mengapa tidak tinggal saja bersamanya daripada bolak-balik saat mengantar makan.
Dia pun juga bertanya apakah itu karena takut. Chang He pun menjawab tidak. Chang He pun kemudian menjelaskan jika hutan memang tempat tinggal alaminya dan sudah terbiasa. Chong Hua yang tahu jika itu hanyalah kebohongan pun kemudian bertanya padanya bukankah dia itu tinggal bersama Chen Ye. Chang He pun langsung mengecoh dengan membicarakan hal lain. Dia pun mengatakan jika tempat tinggalnya itu tidak jauh dan mengantar makanan bukanlah masalah. Chong Hua pun hanya tersenyum meresponnya. Dia pun kemudian langsung pergi. Chang He pun bertanya padanya mau kemana. Chong Hua pun kemudian mengatakan jika ingin berkunjung ke tempat tinggalnya. Chang He pun kemudian beralasan mengatakan jika tempatnya belum dibersihkan, namun Chong Hua tak mempermasalahkannya. Chang He pun akhirnya tak bisa menolaknya lagi. Dia pun kemudian terpaksa mengantarkan Chong Hua. Sementara itu pun baik Xiao Xiu dan Xiao Tao ternyata sudahlah tidur, jadi mereka jelas tak mengetahui hal tersebut. Chang He dan Chong Hua akhirnya sampai ke rumah. Chong Hua pun kemudian bertanya kepadanya apakah itu tempat dia tinggal dengan masternya. Chang He pun menjawab iya. Dia pun menjelaskan jika dia memang sudah tinggal bersamanya sejak diangkat menjadi murid. Chong Hua pun terdiam sejenak mendengarnya karena dia memang merasakan adanya sisa nafas Chen Ye. Dia pun menjadi yakin jika itulah alasannya merasa tenang saat masa pemulihan. Mereka pun kemudian masuk ke dalam. Chong Hua pun kemudian duduk di kasur tempat Chen Ye tidur. Chang He pun langsung memperingatinya, namun Chong Hua tak peduli. Dia pun menegaskan jika hanya sedang rindu saja karena dia itu tahu jika ada perbedaan aliran waktu antara dunia luar dan dunia Yumengse. Dia tahu jika beberapa hari dunia luar itu sama saja dengan 1 bulan di dunia Yumengse, sehingga dia pun memutuskan untuk tinggal di rumah Chen Ye sementara waktu sekalipun tempatnya jauh lebih buruk daripada ruangannya di istana dunia kuno. Chang He pun akhirnya bisa membiarkannya saja. Dia bahkan merasa bingung dengan dirinya sendiri yang tak bisa mengatakan apapun meskipun ingin menggantikannya. Dan apapun itu tak lama waktu berselang, Chen Ye pun kemudian menghubungi Chang He menggunakan sebuah telepati. Dia pun menyuruhnya untuk membawa Chong Hua ke ruangan terbuka karena ingin mengirimkan sebuah hadiah. Chang He pun kemudian langsung mengajaknya dengan senang. Dia pun kemudian menghubungi Chen Ye ketika sudah sampai di ruangan terbuka. Chen Ye pun kemudian menggunakan sebuah mantra teleportasi. Ketika itu pun lingkaran formasi besar muncul di depan mereka. Seseorang pun kemudian muncul dari lingkaran formasi tersebut. Dia tidak lain adalah Meng Xi yang sudah Chen Ye ikat. Chang He pun menjadi bingung secara alami karena Chen Ye justru mengirim seseorang, sedangkan Chong Hua memiliki kesan yang berbeda karena nampaknya mengenalnya. Chen Ye pun kemudian memberitahu mereka jika orang itu adalah berasal dari dunia kuno. Dia pun kemudian meminta Chong Hua untuk mengurusnya. Chong Hua pun kemudian menghampirinya. Ketika itu pun Meng Xi terkejut ketika melihatnya. Chong Hua pun kemudian bertanya padanya mengapa terkejut, apakah karena mengira dirinya telah mati. Dan seketika itu pun Chong Hua menjadi murka karena ternyata Meng Xi itu adalah orang yang pernah dia perlakukan dengan baik tanpa melihat latar belakangnya. Chong Hua pun juga menjadikannya sebagai salah satu menteri dan membiarkannya mengurus banyak urusan dunia kuno, namun begitulah Meng Xi itu mengkhianatinya. Chong Hua pun kemudian memberinya kesempatan untuk menjelaskan alasannya. Meng Xi pun kemudian meminta maaf. Dia pun bersedia menerima hukuman mati. Dia pun kemudian menjelaskan jika terpaksa melakukannya oleh karena Ye Fu menaruh racun pada keluarganya. Dia pun mengakui kesalahannya dan sadar jika layak mati, namun bagaimanapun juga dia tetaplah tak bisa meninggalkan keluarganya begitu saja. Dia pun kemudian memohon pada Chong Hua untuk menyelamatkan mereka ketika kembali ke dunia kuno. Chong Hua pun kemudian menyetujui permintaannya itu. Dia pun berjanji akan melakukannya. Mendengar itu pun Meng Xi merasa lega. Dia pun mengucapkan rasa terima kasihnya. Dia pun bersiap diri untuk mati. Chong Hua pun kemudian menebasnya dengan pedang api miliknya, namun siapa sangka dia itu melakukannya hanya untuk melepaskan tali yang membelenggunya. Meng Xi pun jelas terkejut tak percaya. Chong Hua pun kemudian menjelaskan jika itu adalah hadiah untuknya yang berani mati. Dia pun menyuruhnya untuk memanfaatkan kesempatan dengan baik untuk menebus kesalahannya. Dia pun kemudian memberikan sebuah pil racun yang dia buat dengan meniru racun yang sebelumnya dia berikan kepadanya. Dia pun kemudian menyuruh Meng Xi untuk memakannya jika masih ingin menjadi pasukannya. Meng Xi pun kemudian langsung memakannya tanpa ragu. Dia pun berterima kasih sekali lagi atas kebaikannya. Dia pun kemudian juga bersumpah jika mulai sekarang akan menjadi bawahannya yang paling setia dan rela mati untuknya.
Chonghua pun kemudian memperingatnya untuk jangan macam-macam dengan ucapannya, karena jika dia sampai berbohong, racun yang baru saja dia berikan akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Mengsi yang jelas sudah bulat atas keputusannya pun tak peduli resikonya. Dia pun kemudian menawarkan diri untuk mencari bala bantuan ke seluruh penjuru dunia demi merebut kembali dunia kuno. Dan namun Chonghua pun langsung menolaknya. Dia pun menegaskan jika itu tidaklah diperlukan. Mengsi pun kemudian bertanya padanya lantas apa yang harus dia lakukan. Chonghua pun kemudian menjawab jika itu cukuplah sederhana. Dia pun memintanya untuk kembali saja ke dunia kuno untuk menyebarkan berita tentangnya dan mengembalikan artefak darah surgawi ke atas tahta. Chonghua pun menamai rencananya tersebut sebagai membunuh 2 burung dengan 1 batu yang entah apa maksud darinya sebenarnya. Apapun itu, Mengsi pun menurut saja. Dia pun kemudian langsung bergegas pergi menjalankan tugas. Chonghua pun kemudian mengajak Xianghe kembali ke rumah. Xianghe pun menurut saja. Dia pun kemudian membantu Chonghua memindahkan kasurnya. Sembari itu pun dia menatapnya dengan heran. Dia pun kemudian bertanya padanya mengapa membiarkan Mengsi tetap hidup dan justru memberikannya artefak darah surgawi. Dia bertanya apakah sungguh tak apa. Chonghua pun kemudian menjawabnya. Dia menjelaskan jika artefak darah surgawi itu dapat mengenali siapa pemiliknya. Jadi jelas saja itu tak bisa digunakan orang lain karena pemiliknya tak akan berubah sebelum mati. Itu seperti halnya memberikan barang tak berguna karena satu-satunya yang bisa menggunakannya hanyalah Chonghua seorang saja, dan dia tentu saja bisa mengambilnya kembali kapanpun dia mau. Dan kemudian untuk Mengsi, adapun alasan Chonghua tak membunuhnya adalah karena Chen-Jie memberikannya kepadanya. Dia berpikir jika itu pasti ada alasannya karena dia tahu jika Chen-Jie pasti sudah membunuhnya jika tak berguna. Xianghe pun merasa kesal mendengarnya. Dia jelas merasa cemburu oleh karena Chonghua yang sangat mengerti Chen-Jie. Dia pun kemudian buru-buru membereskan ruangannya. Dia pun meminta Chonghua untuk memanggilnya saja jika perlu sesuatu. Dia pun kemudian pergi setelahnya, namun siapa sangka Chonghua menghentikannya. Dia pun kemudian menariknya dengan sebuah tali spiritual. Dia pun memintanya tetap tinggal. Xianghe pun akhirnya hanya bisa terdiam bingung. Chonghua pun kemudian langsung memeluknya. Dia pun memintanya untuk jangan pergi kemana-mana. Dia pun menegaskan jika hanya ingin tidur dengannya saja. Xianghe pun jelas makin bingung oleh karena sikapnya tersebut. Chonghua pun kemudian bergumam mengatakan harapannya untuk dapat bermimpi indah. Begitulah mereka pun kemudian tidur bersama. Setelahnya Shin pun kemudian berpindah ke alam wuhu jauh ke dalam intinya. Chen-Jie itu sekarang sedang ada di sana. Sesaat kemudian Xiaoxi pun terbangun. Dia pun keluar dari tubuh Chen-Jie. Dia pun kemudian bertanya padanya tentang berapa lamakah dirinya tertidur. Chen-Jie pun kemudian menjawab sekitar 1 jam saja. Saat berikutnya Xiaoxi pun bingung karena pemandangan sekitar yang sangat gelap. Dia pun bertanya pada Chen-Jie apakah sedang berada di bawah tanah. Chen-Jie pun menjawab itu benar. Dia menjelaskan jika masalah di permukaan sudahlah terselesaikan sehingga yang tersisa hanyalah dunia bawah tanahnya saja. Chen-Jie pun kemudian mengajaknya bergegas karena sudah bangun. Mendengar itu pun Xiaoxi cukup terkejut. Dia pun bertanya apakah memang menunggunya. Dia pun cepat sadar jika Chen-Jie itu pasti membutuhkan pencahayaan darinya karena sangat gelap. Chen-Jie pun membenarkan hal itu. Dia pun menegaskan jika namun sayangnya tak ada hadiah untuk tebakannya. Mereka pun akhirnya sampai ke sebuah altar yang cukup besar. Chen-Jie pun kemudian melihat sekitar dengan harap supaya mendapatkan petunjuk tentang orang di balik layar. Dia pun memberitahu Xiaoxi jika di altar itulah bisa memulainya. Mendengar itu pun Xiaoxi bingung karena di sana hanyalah ada beberapa mayat saja. Chen-Jie pun kemudian menjelaskan jika itu bukanlah mayat biasa, melainkan itu adalah sisa dari dewa kuno yang telah lama gugur. Dia pun kemudian juga menjelaskan jika orang-orang yang mengatur altar di masa lalu adalah orang-orang yang sangat ahli, bahkan 2 di antaranya memiliki kekuatan yang cukup luar biasa. Xiaoxi pun cukup terkejut mendengarnya karena Chen-Jie itu sangatlah jarang memberikan komentar yang baik. Dia pun kemudian bertanya padanya apakah mengenal mereka. Chen-Jie pun tak menjawabnya. Dia pun melanjutkan penjelasannya. Dia pun memberitahu jika mayat yang mengelilingi altar itu disebut dengan sanggahan. Itu adalah sebuah kondisi khusus pada jasad seseorang yang sudah memasuki Taoisme sehingga memiliki daya tahan yang tinggi terhadap mantra. Dan pandangan Chen-Jie pun kemudian tertuju pada salah satu mayat yang dia kenali sebagai dewa iblis racun bernama Heluo yang bahkan dapat mengendalikan kehendak makhluk lain. Xiaoxi yang penasaran pun kemudian memperhatikannya dengan seksama. Dia pun menemukan jika Heluo itu tak seperti dewa baik.
Dia pun kemudian bertanya pada Chen Yi apakah dia itu temannya. Chen Yi pun menjawab bukan. Dia itu ternyata justru adalah orang yang membunuhnya saat bencana langit ketiga. Xiaoxi pun lagi-lagi terkejut tak menyangkanya. Chen Yi pun kemudian melanjutkan penjelasannya mengatakan jika sayangnya tak tahu tentang keempat dewa kuno lainnya. Dan namun Chen Yi juga tak peduli karena tujuannya memanglah bukan mereka melainkan sosok yang lebih besar. Dia pun kemudian terus berjalan maju hingga akhirnya dia pun menemukan sebuah mayat yang tergantung di sebuah pohon. Chen Yi pun menjelaskan jika dia itu adalah anak dari Dewa Naga Purba yang di masa lalu melawan ratusan dewa untuk menjaga gerbang alam semesta. Dan namun begitulah dia berakhir kalah oleh karena jumlah yang tak berimbang. Kepalanya pun kemudian diambil sebagai piala kemenangan pertarungan tersebut. Dewa itu disebut sebagai Dewa Yinglong yang merupakan dewa terkuat di generasi kedua. Dan selanjutnya Chen Yi pun menjelaskan hal yang cukup rumit yang mana intinya dia itu yakin jika Dewa Yinglong itulah yang ingin alam Wuhu bangkitkan. Altar tempat jasad mereka itu memang dirancang sedemikian rupa seperti itu dengan Dewa Yinglong ada di pusatnya tepat di atas kristal surgawi. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan semua sisa jiwa keenam dewa kuno lainnya untuk membantu kebangkitannya. Dan inti dari semua itu jelas adalah Chonghua. Chen Yi pun yakin jika tujuan mereka pasti terwujud jika mendapatkannya. Xiaoxi pun kemudian bertanya memangnya apa hubungan Dewa Yinglong dengannya, mengapa Chonghua diperlukan. Chen Yi pun kemudian menjawab jika itu karena darahnya. Dia pun menjelaskan jika Chonghua itu sebenarnya adalah keturunan dari dewa alam semesta yang memiliki darah yin yang paling murni. Darah di dalam tubuh Chonghua itu sebenarnya sangatlah istimewa, bahkan bisa mengendalikan semua darah makhluk hidup, bahkan dewa sekalipun jika digunakan dengan benar. Sehingga begitulah Chonghua menjadi kunci penting karena untuk kebangkitan dewa kuno memang diperlukan darah yin yang paling murni. Apapun itu, Chen Yi pun kemudian mulai bergerak. Dia pun kemudian menciptakan sebuah bola spiritual. Dia pun kemudian meremas bola spiritual tersebut, itu kemudian melesat layaknya pedang menghancurkan semua jasad dewa kuno di sekitar. Xiaoxi yang bingung pun kemudian bertanya apa tujuannya melakukan itu. Chen Yi pun menjawab jika itu karena mereka tidaklah penting dan tidak bisa memberikan informasi yang berguna sekalipun dibiarkan hidup. Jadi begitulah satu-satunya yang Chen Yi sisakan hanyalah jasad Dewa Yinglong saja karena memang dialah satu-satunya yang perlu diselidiki. Xiaoxi pun kemudian bertanya lagi padanya apakah itu artinya akan mengirim Chonghua datang. Chen Yi pun menjawab tidak. Dia pun menegaskan jika tak ingin melibatkannya. Mendengar itu pun Xiaoxi semakin bingung karena Chen Yi baru saja mengatakan jika untuk membangkitkannya darah Chonghua itu diperlukan. Chen Yi pun kemudian menjawab jika Chonghua itu bukanlah satu-satunya. Xiaoxi pun mulai menduga-duga. Apapun itu, scene setelahnya berpindah ke dunia Kaisar Surgawi di mana para murid Chen Yi sedang mandi bersama. Di sana suasananya sangat ramai. Di sana ada Xiaonan, si gadis rambut merah yang masih barbar seperti biasanya. Dia pun meminta semua orang untuk tak mengganggunya lagi besok karena ingin tidur seharian. Di sana juga ada Xing Xuan yang sedang bermain dengan burung peliharaannya yang mana itu merupakan pemberian Chen Yi. Di sana ada juga roh pedang Taolin yang berwujud gadis rambut kuning yang mengingatkan Qianfan dan Changxing untuk lebih giat berlatih. Juga ada Poria yang ada di tengah. Dia pun kemudian memuji Xiaonan karena memiliki peningkatan kultivasi yang paling cepat. Di sana juga ada Xiaohui. Dia pun kemudian bertanya pada Poria apakah tubuhnya baik-baik saja jika ikut mandi karena dia itu sejatinya adalah sebuah hologram atau mungkin bisa juga disebut robot. Poria pun kemudian memintanya tenang saja. Dia pun menjelaskan jika sudah menstimulasi tubuh manusia sebagai struktur tubuhnya sehingga tak mungkin terjadi kebocoran. Adapun Xiaonan adalah orang yang paling santai di antara mereka semua karena dia itu sudah berhasil menerobos ke alam surgawi. Sehingga begitulah dia tak peduli lagi dengan latihan karena dia yakin jika tak mungkin akan dibuang oleh Chen Yi atas pencapaiannya tersebut. Dia itu nampaknya terus memamerkan hal tersebut karena dia memang yang berkembang paling pesat setidaknya di antara keempat murid. Xing Xuan pun kemudian mengingatkannya untuk jangan sombong karena selain darinya ada juga yang berkembang lebih pesat yaitu Xiaoxing. Dia itu adalah naga milik Qianfan yang mana benar saja diyakini mendapatkan wujud manusia setelah mencapai tingkat tertentu. Qianfan pun juga memberinya nama baru untuknya diyakini bernama Longming. Dan namun dia nampaknya belum dapat berbicara, jadi dia hanyalah bermain-main saja layaknya anak kecil. Xiaonan yang penasaran pun kemudian bertanya pada Xing Xuan tentang mengapa namanya diubah. Ketika itu pun Xing Xuan menjadi malu.
Dia pun menjelaskan jika itu terjadi karena sebuah peristiwa di mana dia mengalami kesulitan memanggil orang terlebih Xiao itu artinya adik. Dan masalahnya adalah Chang Xing, Qing Xuan, dan Xiao Xing semuanya memiliki nama asing juga merupakan adik dari Xian Fan. Jadi ya itulah alasan Xian Fan mengganti namanya supaya tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Dan sementara mereka mandi itu pun Xian Fan ternyata sedang membantu Chang Xing untuk membersihkan diri. Dia pun kemudian menyuruh semua orang untuk bersantai saja seminggu ke depan karena dia merasa jika istirahat itu memanglah diperlukan. Semua orang pun menurut saja dengan gembira karena bagaimanapun Xian Fan itu adalah murid tertua, terlebih perintahnya itu jugalah sesuai keinginan semua orang. Begitulah mereka semuanya sangatlah dekat. Di tengah-tengah itu pun Chen Jie kemudian memanggil Xian Fan menggunakan sebuah mantra komunikasi. Dia pun menyuruhnya untuk segera bersiap karena akan membuka gerbang teleportasi. Mendengar itu pun semua orang terkejut karena sudah lama Chen Jie tak memberikan kabar. Xian Fan pun kemudian segera bersiap mengenakan pakaian tempurnya. Chang Xing pun meminta untuk ikut. Dia pun memohon karena sudah lama tak bertemu dengan Chen Jie. Xian Fan pun akhirnya bisa menurutinya saja karena tak tega menolak. Xian Fan pun kemudian meminta semua orang untuk menjaga rumah dengan baik selama kepergiannya. Xiaonan pun memintanya tenang saja. Dia meyakinkannya jika pasti akan baik-baik saja, terlebih memiliki Xiao He yang bisa memindahkan rumah ke dunia bawah. Dan ada pun dia ini tuh entah mengapa tiba-tiba bersandar di sebuah pohon. Siapa sangka sebuah gerbang dimensi terbuka di sana. Dia pun menjerit karena jatuh ke dalamnya. Itu nampaknya merupakan gerbang dimensi yang Chen Jie buka. Chang Xing, Xian Fan, dan Qing Xuan pun segera memeriksanya. Qing Xuan pun merasa heran padanya yang selalu saja membuat masalah. Xian Fan pun takut jika masternya marah, sedangkan Chang Xing hanya tersenyum saja. Sementara itu pun Xiaonan kemudian mengeluh karena liburannya terbatalkan. Dia pun tak terima karena gerbang dimensi bodoh itu justru muncul di tempat dia bersandar.